Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu dimanapun berada. Pagi ini menikmati renungan pagi edisi Jumat 22 September 2023. Saudara, pagi ini kita akan membaca bilangan 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari siapkan hati kita menyatu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah hati kami, isilah dengan hikmat-Mu dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami menikmati firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada saat ini. Dalam kuasa Roh Kudus, kami dapat menerima berkat Tuhan melalui firman ini. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasukkan dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Amin. Bersungut-sungut, itulah tema kita pagi ini. Saudara, perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain, seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibanding-bandingkan dengan makanan budak di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memperhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktu itu. Namun setelah berlangsung lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan sang pemberi manna itu. Akibatnya dari sungut-sungut itu, Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkan nyala-nyala api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang, karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu, mari menjalani kehidupan ini
dengan kekuatan kepada firman-Nya, dan tetap hidup dalam pengharapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami, selalu memberikan kekuatan kami setiap pagi. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, mengajar kami untuk senantiasa mensyukuri semua yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami tidak hidup dalam bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus menuntun kami, memberi kami pengharapan untuk segala kondisi kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit, yang berduka cita, yang mengalami berbagai pergumulan, entah pekerjaan, keberadaan, dari perjuangan anak-anak kami dalam menuntut ilmu ataupun mencari pekerjaan. Tuhan, yang kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah para orang tua kami tetap menikmati kehidupan di masa tuanya. Penuhi kami dengan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami hari ini sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, ini kami yang datang berserah kepadamu. Ampunilah segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita, karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Tuhan memberkati.